Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat belajar kembali di pembelajaran matematika secara daring kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan pada segitiga-segitiga atau segitiga-segitiga yang sebangun. Hal-hal yang akan kita pelajari adalah mengenal sifat-sifat dari dua segitiga yang sebangun, mempelajari hubungan dari beberapa bentuk gabungan dua segitiga yang sebangun, mempelajari hubungan segitiga yang sebangun dengan trapesium, dan penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai materi yang keempat, mengenal sifat-sifat dari dua segitiga yang sebangun. Mengingat kembali tentang dua bangun datar sebangun pada pertemuan pertama kemarin, dua bangun datar sebangun jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, semua sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama atau semua sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, untuk segitiga, kedua syarat ini saling mempengaruhi. Artinya, apabila sudut yang bersesuaian sama besar, maka secara otomatis perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama dan sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertama, dua segitiga sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, dua segitiga sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Artinya, dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat saja, berarti sudah sebangun. Perhatikan tiga segitiga di samping. Segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. ABC, A aksen, B aksen, C aksen. Dan segitiga yang berikutnya adalah A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Perhatikan sudut A. Sudut A besarnya 83,04 bersesuaian dengan A aksen besarnya sama dengan A double aksen. Sudut B besarnya 51,72 derajat bersesuaian dengan B aksen dengan B double aksen besarnya sama. Sudut yang ketiga, sudut C 45,24 derajat bersesuaian dengan C aksen dan C double aksen besarnya sama. Berdasarkan syarat-syarat dua segitiga yang sebangun, segitiga tersebut sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu dua segitiga sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, otomatis kita tanpa membuktikan perbandingan sisi yang bersesuaian, segitiga di samping merupakan segitiga yang sebangun. Sebaliknya, kalau segitiga memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama tanpa ada ukuran sudutnya, berarti segitiga tersebut sebangun. Berikut ini kami akan menyampaikan bagaimana trik untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan dua segitiga yang sebangun. Kita harus mengetahui hubungan-hubungan dari sisi-sisi dan yang bersesuaian dari segitiga-segitiga yang sebangun tersebut. Perhatikan. Yang pertama, dua segitiga sebangun yang berimpit pada salah satu puncaknya. Segitiga berwarna pink atau merah muda dan segitiga yang berwarna hijau ini adalah dua buah segitiga yang sebangun. Jika kedua segitiga ini kita gabungkan sedemikian rupa sehingga segitiga berwarna hijau tepat berimpit dengan segitiga berwarna merah muda pada salah satu sudutnya, maka kita akan dapatkan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Perbandingan itu adalah sisi A berbanding dengan sisi A tambah B. A tambah B didapat dari gabungan ini, yaitu sisi A ditambah dengan B adalah sisi terpanjang dari sisi segitiga berwarna merah muda. Jadi A banding A tambah B
kita tulis seperti ini, akan sama dengan sisi C per sisi C tambah D. Sisi C tambah D. Kemudian pada alas segitiganya, sisi M berbanding dengan sisi N. Ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Akan mempunyai perbandingan, ya dirumuskan dengan A per A tambah B sama dengan C per C tambah D sama dengan M per N. Dan pada kaki-kaki segitiga yang telah berimpit, sisi A atau ruas garis A per ruas garis B pada kaki sebelah kiri sama dengan ruas garis C per ruas garis D. Dirumuskan A per B sama dengan C per D. Jadi apabila kalian mendapatkan soal menentukan panjang sisi dari dua segitiga yang berimpit, maka kalian bisa gunakan rumus ini. Perhatikan contoh 1. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBE. Hitunglah panjang sisi BE sama dengan A cm. Maksudnya panjang BE ini adalah A cm. Berapakah nilai A? Kemudian B, sisi AC. AC sama dengan D cm. Berapakah nilai D? Kita mulai dari yang A. Perhatikan sisi BE. Ini adalah sisi BE senilai dengan A cm. BE kita acuannya adalah sisi yang ditanya adalah BE. Kemudian perhatikan sisi yang lengkap. Ini belum lengkap, masih dicari nantinya. Dan BA yang lengkap ada nilai 6 dan 3. Maka kita sesuaikan. Sisi BE ada pada kaki sebelah kanan. Dan sisi yang lengkap ada pada kaki sebelah kiri. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus ini. Sedemikian sehingga kita susun A per 4. A per 4 sama dengan pada kaki sebelah kiri 6 per 3. Jika dan hanya jika A sama dengan 6 per 3 dikali penyebut sebelah kiri ke kanan 4 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan A sama dengan 8. Jadi panjang sisi BE sama dengan A cm sama dengan 8 cm. Untuk yang B dengan cara yang hampir mirip, perhatikan B yang ditanya adalah pada alas dari segitiga yang besar, yaitu D. D berbanding dengan 4. Ya, sekali lagi D berbanding dengan 4. Kita bisa lihat D per 4. Di sini adalah N per M. N per M. Atau kalau dari yang kecil ke besar adalah M per N. Kita lihat kita dapatkan rumusnya adalah ini. Kita tulis terlebih dahulu. Kita balik karena yang panjang ke yang pendek atau yang besar ke yang kecil. Maka kita balik N. Kalau pada soal langsung D ya. D per 4. D per 4 sama dengan yang besar, yang lengkap ini 3 tambah 6 per yang pendek ini 6 sama dengan sebelah kaki kanannya 4 tambah A per A.
Nah, perhatikan, pertanyaan kita adalah mencari nilai D. Kemudian pada persamaan ini ada bagian yang lengkap dan ada yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap tidak kita gunakan, sehingga kita dapatkan persamaan bahwa D per 4 sama dengan 3 tambah 6 per 6. Jika kita hitung, D sama dengan 3 tambah 6, 9 per 6 dikali 4. 9 kali 6, 9 kali 4, 36 per 6. 36 per 6 sama dengan 6. Jadi AC sama dengan D cm sama dengan 6 cm. Kita lanjutkan B. Segitiga siku-siku di dalam segitiga siku-siku adalah sebangun. Perhatikan ada gambar di bawah ini. Pada pertemuan pertama, kita menghitung sisi-sisi sesuai dengan sisi-sisi yang bersesuaian. Pada pertemuan kali ini akan Bapak Ibu ajarkan triknya. Perhatikan, jika ditanya AB, perhatikan AB pangkat 2 sama dengan BD kali BC. Perhatikan yang warna merah. Jadi kita ulang, AB pangkat 2 sama dengan BD kali BC. Ibu lanjutkan. Perhatikan warna yang berikutnya, warna hijau. Jika ditanya AC, perhatikan AC pangkat 2 sama dengan CD kali CB. CD kali CB. Kita lanjutkan, jika ditanya AD, perhatikan yang warna ungu, AD pangkat 2 sama dengan DB kali DC. DB kali DC yang warna ungu. Ini adalah trik cepat yang bisa dipakai selain menggunakan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita ambil contoh, segitiga-segitiga di bawah ini sebangun. Hitunglah panjang sisi A, B, dan D. Kita jawab yang pertama dulu A, sisi A. Sisi A pada contoh kita di atas sama dengan sisi AD. A sama dengan AD. Berarti A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 sama dengan LI dikali LK. LI-nya A pangkat 2 sama dengan LI 9 dikali LK 16. A pangkat 2 sama dengan 144. A pangkat 2 hilang sebelah kiri, sebelah kanan dalam tanda akar 144. Akar 144 2 12. Jadi A sama dengan 12 cm. Kita lanjutkan. Perhatikan pola yang dipakai. Pertanyaan berikutnya adalah B. B sama dengan AC. B sama dengan AC. Berarti kita lihat pola yang warna hijau. B sama dengan AC. Berarti B pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan yang warna hijau. Perhatikan. KL dikali KI. Yang warna hijau. KL dikali KI.
B pangkat 2 sama dengan KL, kita ganti 16 kali KI. KI-nya 16 ditambah 9. B pangkat 2 sama dengan 16 dikali 16 tambah 9, 25. 16 dikali 25, 400. B sama dengan akar 400. Akar 400 kita peroleh B 20 cm. Jadi B sama dengan 20 cm. D sama dengan AB. D sama dengan AB. AB lihat gambar yang bertintah merah. AB pangkat 2 sama dengan BD kali BC. Berarti HI, ayo HI apa? HI atau D pangkat 2 sama dengan IL kali IK yang warna merah. Tinta yang di atas warna merah. IK. D pangkat 2 sama dengan IL 9 cm dikali IK 9 ditambah 16. Kita hitung D pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9 ditambah 16, 25. 9 dikali 25, berarti D pangkat 2 sama dengan 225. D sama dengan akar 225. D sama dengan 15. Jadi D sama dengan 15 cm. Ibu minta triknya diulang-ulang supaya hafal. Kita lanjutkan ya. Masih tetap bersemangat. Hubungan segitiga sebangun dengan trapesium. Perhatikan gambar. Kita lanjutkan nomor 6. Hubungan segitiga sebangun dengan trapesium. Pada gambar trapesium GHFC ada 3 buah trapesium di dalamnya, yaitu trapesium yang paling besar, trapesium yang di atas, dan trapesium yang di bawah. Secara umum, yang ditanyakan pada soal trapesium adalah sepanjang salah satu ruas garis jika ruas garis yang lainnya diketahui. Segitiga yang sebangun bisa digunakan dalam mencari solusi untuk pertanyaan tersebut. Sekarang kalian perhatikan ilustrasi berikut. Untuk menghitung berapa panjang ruas garis yang di tengah IJ, maka kita harus menggeser salah satu kaki sehingga titik sudut yang di atas bertemu dengan titik sudut yang berikutnya pada titik yang lainnya, atau titik sudut yang di atas berimpit pada titik sudut yang di atas lainnya. Kita amati. Kita geser garisnya sedemikian sehingga titik C bertemu dengan titik F. Nah, setelah garis atau kaki sebelah kiri kita geser, kita akan dapatkan sebuah segitiga. Segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Sedangkan trapesium yang ada di sini tidak ada satupun trapesium yang sebangun. Ya, sekali lagi, trapesium yang ada adalah tidak ada satupun trapesium yang sebangun. Ada berapa segitiga yang mungkin? Ada 2. Yang pertama yang digeser dari kaki kiri ke arah kaki kanan. Baik, ini kaki kanan digeser ke kiri. Keduanya juga membentuk segitiga yang sama. Ya, berarti apabila kita geser dari kaki kanan
ke kiri, kanan ke kiri, hasilnya akan didapatkan segitiga yang sama dari kiri ke kanan. Kita gunakan salah satu saja, misalnya dari kiri ke kanan. Baik, selanjutnya kita akan dapatkan perbandingannya IJ, ya, panjang ruas garis IJ sama dengan IJ sama dengan S banding T sama dengan S banding T, maka berlaku IJ sama dengan GH kali S. Ini GH kali S, kemudian ditambah CF, ini ya, sisi yang datar, kali T, sisi yang di bawah sini. Jadi dia perkaliannya silang. Dibagi dengan S tambah T. Dibagi dengan S tambah T. Kalian bisa lihat. GH kali S ditambah CF kali T dibagi dengan S tambah T. Jadi kalau ada gambar seperti ini, maka cara cepatnya bisa digunakan rumus IJ. Ini ada I ya, di sini IJ sama dengan GH kali S, ini GH kali S ditambah CF yang di atas kali T dibagi dengan S tambah T. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Pembahasan untuk soal ujian nasional tahun 2013, perhatikan gambar. Gambar trapesium ABDE. Kemudian dengan AB 20, BC 6 cm, CD 3 cm, dan DE 5 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah panjang FC? Maka cara menjawabnya, gambar trapesium ABCDE FC, berapakah panjang FC? Kita langsung jawab ya. FC sama dengan, caranya, sisi yang sejajar paling panjang 20 cm dikali dengan yang di atas ini, kaki bagian yang di atas, kali 3 cm atau dikali 3 cm ditambah, sekarang kebalikannya, sisi sejajar yang di atas 5 cm dikali satunya 6 cm dibagi dengan jumlahnya, jumlah dari perbandingan sisi kakinya, yaitu 3 tambah 6, satuannya cm. Didapatkan 20 kali 3 60 cm kali cm, cm pangkat 2 ditambah 5 kali 6 30 cm pangkat 2 per 3 tambah 6 9 cm. Lanjutkan, FC sama dengan 60 tambah 30 90 cm pangkat 2 per 9 cm. Perhatikan satuan berpangkat 2 dan berpangkat 1, cm pangkat 2 bagi cm menghasilkan cm. 90 bagi 9 sama dengan 10 cm. Jadi panjang FC sama dengan 10 cm. Mudah bukan? Penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ini kita ambil soal UN 2012. Sebuah tiang yang tingginya 2 meter memiliki bayangan 250 cm. Pada saat yang sama, bayangan sebuah gedung 40 meter. Pertanyaannya, tinggi gedung tersebut adalah titik-titik-titik. Untuk mempermudah menjawab, kita buat sketsanya atau gambarnya, perhatikan. Kita mulai dari tinggi gedung. Tinggi gedung yang ditanya
Bayangan gedung 40 meter. Jadi bayangan gedung 40 meter. Berikutnya tinggi tiang 2 meter. Dan bayangan tiang 250 cm. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan, kita mulai dari yang ditanya biar lebih mudah. Tinggi gedung bersesuaian dengan tinggi tiang per tinggi tiang. Sama dengan bayangan gedung per bayangan tiang. Kita masukkan nilainya. Jika dan hanya jika tinggi gedung yang ditanya, tinggi gedung yang ditanya per tinggi tiang. Tinggi tiang 2 meter. Sama dengan bayangan gedung 40 meter. Bayangan tiang tadi 250 cm, kita rubah menjadi 2,5 meter dibagi 100. Biar satuannya sama. Kita lanjutkan, tinggi gedung sama dengan 40 meter per 2,5 meter kali 2 meter. Kita bagi dulu. Meter dan meter habis, 40 dibagi 25, 2,5, 16 meter kali 2 sama dengan 16 kali 2, 32 meter. Jadi tinggi gedung adalah 32 meter.